Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita masuk ke topik kita berikutnya, yaitu hari ini kita akan belajar grammar yang berjudul verb pattern. Apa sih verb pattern itu dan apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Let's check it out. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang to infinitive, and then we will learn about their infinitive, and then we will learn about gerund, and the last we have assignment. Ya, seperti biasanya. Nah, oke, jadi verb pattern itu adalah ketika dua kata kerja bertemu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah harus menambahkan to atau menambahkan verb ing? Itu yang disebut dengan verb pattern. Jadi di sini ada 3 verb pattern. Kita cek yang pertama. Jadi yang pertama itu disebut dengan to infinitive. Artinya to plus verb one. Ketika ada kata kerja bertemu, maka wajib kita tambahkan to. For example, the girl wanted to go swimming. Nah, perhatikan di situ ada want and go. Jadi setelah want itu wajib pakai to. Ada beberapa kata kerja lagi yang wajib menggunakan to infinitive yang nanti bisa kita cek di slide berikutnya. Next yang kedua ada bare infinitive atau infinitive without to. Jadi di sini tidak boleh pakai to, langsung dimasukkan verb one saja. Contoh, they can answer the question. Nah, setelah can tidak boleh pakai to, langsung verb one-nya. Ada juga beberapa kata kerja yang wajib pakai bare infinitive. Nanti kita cek ya. Dan yang terakhir ada gerund, verb plus verb ing. Jadi ketika dua kata kerja bertemu, kata kerja yang kedua wajib pakai ing. Itu yang disebut dengan gerund. Contoh, I admit killing the cat. Setelah kata kerja admit, kata kerja berikutnya wajib pakai ing. Dan ada beberapa kata kerja yang wajib pakai gerund. Mari kita lihat satu-satu dari yang pertama yaitu to infinitive. Oke, nah di sini ada beberapa kata kerja yang selalu diikuti oleh to infinitive yang bisa kalian lihat sendiri: aim, arrange, attempt, can afford, decide, and etc. Contoh, Zian refused to help me. Di sini salah satu kata kerjanya itu refuse. Maka setelah refuse, ketika ada kata kerja kita wajib menambahkan to. Gitu maksudnya ya. Berikutnya, we have bare infinitive here. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bare infinitive itu nggak boleh pakai itu. Jadi di sini ada 2 syarat bare infinitive. Yang pertama itu setelah modal. Ingat modal itu adalah can, could, will, would, may, might, must, shall, and should. Jadi nggak boleh pakai itu setelah kata-kata ini. Contoh, you can play the video game. Ya, jadi kalau pun kalian mau bilang they will go to the party, itu nggak boleh they will to go atau they can to play. Wajib they can play or they will go. Ya, jadi inilah yang disebut dengan bare infinitive, nggak pakai itu. Berikutnya yang B ada after the verb hamlet. Setelah kata kerja hamlet. Apa sih hamlet ini? Ini adalah singkatan, yaitu singkatan dari have, make, and let. Setelah hamlet nggak boleh pakai itu. Example, they make me clean the house. Bukan they make me to clean the house. Jadi nggak ada to di sini. Dan have, make, let di sini maknanya bukan mempunyai, bukan membuat, dan bukan membiarkan, tapi maknanya menyuruh. Jadi artinya mereka menyuruhku membersihkan rumah. Nggak usah pakai to. The last we have gerund here. In gerund, there are avoid, can help, can stand, don't mind, enjoy, fancy, finish, imagine, keep, miss, stop, waste time. Dan setelah kata-kata ini wajib kita pakai verb ing apabila bertemu dengan verb ya. Apabila kata-kata ini di depannya ada verb, maka verb yang kedua itu wajib pakai verb ing. For example, Zain can help eating the spicy food. Jadi can help itu di depannya wajib pakai gerund, maka kita pakai eating. Nah, saya rasa ini saja penjelasan saya untuk hari ini. Ya, sekarang kita masuk ke tugas. Start from your student's book page 30 part 3. Complete the text with the correct form of the verbs. Jadi, lengkapi kalimat dengan bentuk kata kerja yang tepat. Ya, apakah menggunakan to infinitive, bare infinitive, atau pakai gerund. Next, ada workbook
Yang pertama, page 26 part 1, match the verb pattern A until E with sentences 1 until 5. Jadi ada pola A sampai E, kalian pasangkan dengan kalimat yang tepat 1 sampai 5. Next, workbook page 26 part 2, cross out to where it is not necessary. Coretlah to ketika nggak penting. Dimana to nggak harus dipakai, kalian wajib mencoretnya. Tapi kalau to-nya wajib dipakai, jangan kalian apa-apakan, biarkan saja. Yang ketiga, workbook page 26 part 3, complete the text with the correct form of the verb in the capitals. Nah, jadi ada verb yang dicetak capitals. Nah, kalian lengkapilah teks yang ada dengan menggunakan kata kerja yang dicetak kapital sesuai dengan bentuknya yang tepat. Apakah menggunakan to atau tidak pakai to atau menggunakan verb ing. Next, workbook page 26 part 4. Complete the second sentence using word in capitals so has similar meaning to the first. Jadi ada dua kalimat, yang pertama dan yang kedua. Jadi lihat ada kata yang dicetak kapital, kalian lengkapilah kalimat kedua menggunakan kata yang dicetak kapital sehingga maknanya sama dengan yang pertama. Itu ya, sama seperti tadi, tetap menggunakan, apakah menggunakan to, apakah tidak menggunakan to atau menggunakan verb ing. And this is the last workbook page 26 part 5, complete the advertisement with the correct form of the verb in the brackets. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kita harus melengkapi iklan menggunakan kata kerja yang tersedia di dalam kurung. Apakah menggunakan to, apakah tidak menggunakan to, atau menggunakan verb ing. Oke, saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. See you.